warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revons Dawarpuri Anja Santoso, NIM 1921407036, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, BMC itu apa sih? BMC itu adalah merincikan bisnis kita secara jelas dan terencana. Pada bisnis online saya ini yaitu bisnis online Reci Handcraft atau bisnis buket bunga. Nah, buket bunga itu apa sih? Buket bunga itu bunga yang dirangkai secara menarik dan cantik. Oke, alasan latar belakang memilih bisnis buket ini, saya memilih bisnis buket ini karena dulu dari saya SD saya senang banget membuat kerajinan-kerajinan tangan yang ya entah membuat bunga dari kain flanel, membuat bunga dari kertas koran, membuat tempat tisu dari kain flanel dan kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Nah, akhirnya saya berpikir, wah kenapa nih nggak saya jadikan usaha aja. Jadi akhirnya saya sering melihat scroll begitu, ada buket kelihatannya cukup menarik dan asik gitu. Akhirnya saya buat bisnis buket ini. Nah, mengapa saya memilih nama Reci Handcraft? Nama saya kan Revons Cika. Nah, Re saya ambil dari Revons, Ci saya ambil dari Cika, jadilah Reci. Nah, handcraft itu sendiri artinya adalah kerajinan tangan. Jadilah terbentuk nama Reci Handcraft. Jadi saya memilih Reci Handcraft. Oke, untuk logo Reci Handcraft seperti ini. Bisnis model kanvas. Pada bisnis model kanvas Reci Handcraft yaitu yang pertama customer segments. Nah, customer segments ini apa sih? Itu siapa target produk Anda. Nah, jadi customer segments ini siapa target produk Anda dan siapa yang akan membeli produk Anda. Nah, jadi dikategorikan dibagi-bagi seperti itu. Yang pertama pada geografi. Nah, geografi itu adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan lokasi. Nah, karena saya tinggal di Samarinda, jadi geografi pada bisnis Reci Handcraft saya itu pada daerah Samarinda dan Tenggarong yang dekat dengan Samarinda. Oke, pada demografi, demografi itu adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan profesi. Nah, pada demografi Reci Handcraft ini untuk usia 16-18 tahun itu tingkat pendidikan SMA, kita memasarkan pada anak-anak SMA juga. Terus usia 18-22 tahun itu tingkat pendidikan mahasiswa atau sarjana S1. Terus untuk usia 22 tahun sampai 35 tahun yaitu tingkat pendidikan pada bekerja. Terus untuk tingkat ekonominya kita tingkat ekonomi yang menengah. Terus jenis kelaminnya biasanya ini yang beli buket-buket bunga yang menarik seperti ini nih perempuan. Terus untuk psikografi itu apa sih? Nah, itu kebiasaan belanja atau minat calon pelanggan kita. Untuk psikografi Reci Handcraft yaitu biasanya orang-orang yang suka buket bunga itu adalah orang-orang yang suka sesuatu yang menarik dan suka sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Nah, dia pengen pasti memberikan memberikan kado atau hadiah kepada orang-orang terdekatnya yang sesuatu yang berbeda dari yang lain dan unik gitu. Dan suka keindahan dan biasanya orang-orang yang kreatif. Untuk customer relationships, nah itu bagaimana bisnis kita ini melakukan interaksi dengan pelanggan. Nah, untuk Reci Handcraft ini sendiri melakukan interaksi dengan pelanggannya, yang pertama aktif di media sosial, yang kedua kita mudah untuk melakukan pemesanan pada Reci Handcraft itu kita permudah yaitu dengan SMS atau yang gratis nih di Play Store yaitu aplikasi WhatsApp dan DM Instagram. Oke, yang ketiga itu kita memberikan diskon kepada pelanggan-pelanggan kita, apalagi kepada customer yang udah beli sampai dua kali pembelian. Misalnya udah pernah beli, mau beli lagi, itu kita pasti kasih diskon. Terus kita promosi, giveaway, terus berinteraksi dengan followers dan bisa juga bertemu langsung atau bertatap muka untuk melakukan interaksinya. Terus untuk channels, nah channels ini media apa saja yang bisnis kita gunakan untuk menawarkan produk jualan
hingga sampai ke konsumen. Nah, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang kamu tawarkan? Terus kalau untuk Recian Craft ini melalui media sosial, yang pertama Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Nah, kenapa kami memilih media sosial itu? Karena media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp itu cukup mudah dipakai, dan juga kita bisa mengupload video dan foto-foto produk kita dengan sangat mudah. Dan penggunanya juga cukup banyak, peminat pengguna Instagram, Facebook, dan TikTok untuk aplikasi itu. Jadi kita bisa mempromosikan dengan gratis dan juga mudah. Oke, untuk value propositions itu apa yang membuat bisnismu terlihat lebih menarik, unggul, dan yang membuat bisnis kita ini berbeda dari bisnis yang lainnya, bisnis kompetitor kita nih yang lainnya. Oke, untuk Recian Craft ini sendiri, untuk value propositions-nya yang pertama, harganya cukup terjangkau. Tidak mahal banget, tidak juga murah banget ya. Cukup terjangkau. Terus juga tidak hanya menjual produk buket bunga saja, tapi juga menjual berbagai produk buket seperti buket sarung. Nah, jadi sarungnya itu kita rangkai, kita bentuk menjadi bunga, jadi hingga terbentuk buket. Terus ada juga buket jilbab, terus buket boneka wisuda, buket uang, buket foto, buket parcel bayi, buket wedding, dan kerajinan tangan yang lainnya yang bisa kita bentuk dan kita hias. Bisa request sesuai keinginan customer. Misalnya customer nih pengen beli nih, Mbak, saya pengen buket bunga serba pink atau serba biru, bisa banget, bisa request. Nah, juga bisa request sesuai budget keinginan customer. Nah, misalnya customer kita nih punya budget uang cuma 50.000. Nah, Mbak, saya punya 50.000, bisa dapat apa nih? Nah, kita bikinkan gitu sesuai budget keinginan customer kita. Oke, ini beberapa produk Recian Craft. Yang pertama buket sarung, seperti ini buket sarung kita ubah menjadi seperti bunga sarungnya. Oke, yang kedua buket hijab, yang ketiga buket foto, yang ketiga buket uang, yang keempat buket foto, yang kelima buket bunga. Ini juga semuanya request dari customer kita nih, pengen dibuat-buat kayak gini nih. Terus ini juga buket parcel bayi. Oke, untuk key activities. Nah, apa saja aktivitas yang harus dilakukan agar bisnis tetap berjalan? Apa strategi bisnis yang akan kita lakukan sehingga target penjualan dapat tercapai? Nah, untuk key activities Recian Craft, yang pertama memperbarui atau membeli stok bahan baku baru jika sudah hampir habis. Nah, bisa juga biasanya ada bahan-bahan terbaru yang pokoknya kita lihat cukup menarik dan cantik, kita perbarui lagi supaya tidak tertinggal. Terus juga yang kedua memerlukan kreativitas, yang ketiga produksi, yang keempat aktif media sosial atau kita selalu update produk-produk terbaru, selalu berusaha mengupdate produk-produk terbaru yang lebih baik lagi. Terus juga melakukan pemasaran atau promosi. Nah, berikutnya terus melakukan pembaruan dan membuat produk-produk yang lebih menarik dari sebelumnya. Terus untuk key research. Nah, key research itu apa saja yang harus diperlukan untuk menunjang bisnis kita agar berjalan dan bisa beroperasi dengan baik. Nah, untuk key research pada Recian Craft, itu yang pertama pasti sumber daya manusianya yang mengolah buket bunganya. Mengolah buket pasti itu kita membutuhkan sumber daya manusia. Dan yang kedua, modal usaha. Nah, modal usaha ini kita butuhkan untuk membeli bahan baku produk. Nah, kalau nggak ada modal usaha, pasti kita nggak bisa membeli bahan baku produk. Apalagi alat-alat untuk penunjang bucketnya. Terus juga yang ketiga, bahan baku produk. Kita butuh bahan baku produk. Jika tidak ada bahan baku produk, kita tidak akan bisa membuat bucket, rangkaian bucket. Nah, terus yang keempat, alat-alat penunjangnya, yaitu gunting untuk memotong kertas. Yang kedua tuh lem tembak, kita butuh tuh lem tembak, gunting pemotong kawat, dan biasanya listrik untuk menggunakan lem tembaknya. Untuk key partners, siapa saja yang menjadi mitra kerjasamamu. Jadi key partners ini siapa saja sih mitra kerjasama kita? Nah, pada key partnersnya Recian Craft, yaitu yang menjadi mitra kerjasamanya itu supplier atau toko pemasok
pemasok bahan baku. Nah, itu yang menjadi key partners kita. Oke, untuk revenue streams, pada revenue streams ini adalah bagaimana cara bisnis kita bisa mencapai keuntungan atau mendapatkan pemasukan. Nah, untuk revenue streams pada Recce Handcraft, yang pertama itu pasti mendapatkan keuntungan dengan cara customer membayar setiap kali membeli produk kita. Nah, ketika konsumen kita atau customer kita membeli produk kita, di situ kita akan mendapatkan keuntungan. Oke, untuk cost structure, untuk cost structure ini apa saja yang menjadi pengeluaran bisnis? Nah, untuk pengeluaran bisnis di Recce Handcraft yaitu yang pertama pasti ketika membeli bahan baku ya, bahan baku seperti bunga artifisialnya, pita, kertas bunga, terus stiker untuk bucketnya, kartu nama, boneka wisuda, hijab atau jilbab jika ingin membuat bucket jilbab, terus isi lem tembak. Terus yang kedua itu alat-alatnya. Alat-alatnya itu untuk membantu pembuatan itu gunting, terus tang pemotong kawat, lem tembak, alatnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang BMC atau Business Model Canvas pada Recce Handcraft. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.